Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Selamat datang di Universitas Airlangga. Untuk mengawali pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun dan saya mohon izin kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian untuk membantu saya menjawab cakep, begitu ya. Kesana kemari mencari kemiri, belinya bersama Ika. Selamat pagi, semoga tetap bahagia. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Ya, jadi pada pagi hari ini terima kasih sudah berkenan hadir di ASEC Tower Universitas Airlangga, di mana meskipun akhir-akhir ini setiap sore sampai malam Surabaya selalu hujan, tapi semoga saja semangat Bapak dan Ibu hadirin sekalian tetap semangat dari pagi sampai siang nanti. Dan sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Jawa. Biasanya orang-orang tanya, Jawa mana? Timur, tengah, atau barat gitu ya? Ya pokoknya Jawa aja begitu. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang dalam kegiatan Kampus Integrity Roadshow Surabaya 23 Februari 2023 di Universitas Airlangga. Yang terhormat, Bapak Rifki Syarif Asegaf, SH LLM PhD, Program Director Justice, Democratic Governance and Regionalization Kemitraan. Selamat pagi, Bapak Rifki. Yang terhormat, Bapak Maradona SH LLM PhD, Wakil Dekan 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selamat datang, Pak Maradona. Yang terhormat, Bapak dan Ibu pejabat struktural dan segenap sivitas akademika pada Universitas Airlangga. Yang terhormat, Bapak dan Ibu pejabat struktural dan segenap sivitas akademika pada perguruan tinggi dan perguruan tinggi agama negeri di Provinsi Jawa Timur yang telah hadir bergabung bersama kami di ruangan ini dan yang melalui Zoom. Selamat pagi dan terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami semuanya. Yang terhormat, Bapak dan Ibu narasumber pada kegiatan hari ini yang sudah bergabung bersama kami secara langsung maupun secara daring melalui Zoom. Baik, perlu diketahui Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kegiatan Kampus Integrity Roadshow ini merupakan tindak lanjut dari Kampus Leadership Integrity Forum pada bulan November 2022 yang diinisiasi oleh KPK bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristekditi dan Kementerian Agama. Kemitraan di bawah proyek USAID menyelenggarakan Kampus Integrity Roadshow yang membuka diskusi dengan pimpinan kampus, pejabat kunci, dosen, dan mahasiswa yang lebih luas tentang strategi anti korupsi yang dapat diterapkan di universitas dengan memberdayakan para pemimpin struktural dan mahasiswa untuk membangun integritas di kampus dan dukungan apa saja yang diperlukan untuk menerapkan strategi ini. Kegiatan Kampus Integrity Roadshow ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, memperkuat pengetahuan dan komitmen pimpinan struktural perguruan tinggi, pejabat kunci, dosen, dan mahasiswa dalam pentingnya integritas kampus dan tata kelola yang baik dalam ekosistem pendidikan tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi dan merekomendasikan strategi anti korupsi untuk meningkatkan integritas ekosistem pendidikan tinggi. Yang ketiga, mendukung KPK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama, dan melaksanakan rencana aksi dari Komitmen Forum Penguatan Integritas Perguruan Tinggi Anti Korupsi di seluruh PTN dan PTAN yang ditandatangani pada November 2022 yang lalu. Yang keempat, menyebarluaskan peluang kerjasama untuk PTN dan PTAN di 5 wilayah target proyek USAID Integritas untuk menjalankan program percontohan integritas di kampus.
Itulah kegiatan Kampus Integrity Roadshow, yakni dengan tujuan dan banyaknya manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Rifki Syarif Assegaf, SH, LLM, PhD, Program Director Justice, Democratic Governance and Regionalization Kemitraan. Kepada Bapak Rifki Syarif Assegaf, SH, LLM, PhD, kami persilakan. Halo. Saya kira pentingnya acara hari ini sudah tidak perlu diangkat kembali begitu ya. Saya masih teringat waktu saya mahasiswa beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi waktu kita mahasiswa memang yang selalu digaris bawahi oleh banyak pihak termasuk senior-senior saya waktu itu adalah yang menjaga kondisi bangsa terutama pada saat darurat. Katanya ada 3 kelompok setidaknya, kelompok akademisi atau sipil atau komunitas kampus begitu ya, cendekia, agamawan dan budayawan. Dan saya kira pada pagi hari ini kita bicara di satu kelompok besar yaitu Civika Akademika ya, di mana kita sama-sama mengharapkan pilar dari 3 pilar tadi, setidaknya kampus bisa menjadi pilar yang selalu kokoh untuk memastikan integritas dalam penyelenggaraan segala kegiatannya. Karena sekali 1 atau bahkan 2, 3 pilar hancur, saya kira semua pilar akan satu bangunannya akan roboh dengan begitu mudah. Dan saya kira kita dalam kondisi beberapa waktu belakangan ini kondisi yang kurang baik begitu, karena di semua sektor termasuk sektor civil society, akademia, isu korupsi semakin menjadi isu. Bukannya tidak ada dari dulu, tapi sepertinya karena satu dan lain hal ada peningkatan problem begitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di Kompas ada pemberitaan yang cukup masif ya tentang praktek kecurangan dalam penulisan karya ilmiah dan sebagainya di kampus-kampus. Dan saya kira itu salah satu PR dari sekian PR-PR lain. Dalam pertemuan di Jogja beberapa waktu lalu, salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa laporan yang paling banyak masuk ke KPK terkait korupsi di kampus umumnya di seleksi mahasiswa baru atau pemilihan pejabat pimpinan kampus, apakah itu rektorat atau dekanat begitu ya. Tapi kalau kita lihat itu kan yang kasar gitu. Sebetulnya kan kalau kita bicara kampus banyak sekali isu lain yang lebih subtle gitu ya. Bagaimana kejujuran dalam pemberian nilai, dalam penulisan karya ilmiah, yang saya kira itu menjadi ujian-ujian bagi upaya kita membangun integritas di kampus. Dan ke depan tantangannya kan akan semakin besar. Sekarang kita tahu ada chat GP ya yang mempermudah siapapun, nggak hanya mahasiswa, untuk
meminta bantuan pihak lain, dalam hal ini AI gitu, untuk menuliskan karya ilmiah gitu. Tentu saya yakin ada teknologi baru yang nanti bisa merespon, tapi saya kira semakin lama kita selalu akan menghadapi tantangan-tantangan baru, dan karena itu inovasi untuk memastikan integritas selalu terus diperlukan. Pada pagi hari ini saya sangat senang karena begitu banyak perwakilan dari kampus, terutama di pejabat-pejabat struktural yang relevan untuk menangani isu-isu terkait integritas yang bisa hadir dalam diskusi ini, dan saya sangat mengharapkan diskusi ini bisa menjadi satu dari sekian banyak upaya untuk memperkuat komitmen kita untuk mendorong integritas di dunia kampus begitu. Dan nanti di akhir sesi juga akan kami dari kemitraan sebagai satu institusi yang sudah sekitar 20 tahun ya bergerak di bidang mendorong good governance di Indonesia. Kita dalam program integritas ini yang mendapatkan dukungan dari USAID, kita juga akan memulai satu upaya kecil dalam rangkaian upaya 4-5 tahun program kami untuk bekerja sama dengan kampus untuk mendukung berbagai agenda yang akan dilakukan oleh kampus untuk memperkuat integritas di kampus masing-masing. Dan saya kira nanti di sesi kedua ya kita akan share potensi kerjasama yang akan bisa kita lakukan ke depan untuk memperkuat aspek ini. Mungkin dari saya itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara pada hari ini, dan tentu pada wakil dari Universitas Airlangga sebagai co-partners kita yang telah begitu generous menawarkan memfasilitasi kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kita lakukan di beberapa tempat Bapak dan Ibu. Kebetulan saya ikut waktu membangun kerjasama ini ke beberapa kampus, salah satu ke UNER. Yang paling responsif bisa dibilang UNER. Jadi waktu kita ajak kerjasama, sambutannya udah kayak nggak mikir. Tentu saya baru tahu ternyata di namanya ada kata-kata integrity ya kalau nggak salah, atau apa? And morality ya. Saya bilang nggak salah, responnya begitu semangat. Dan pada hari ini kita berhasil memulai satu dari bentuk kerjasama tersebut dengan ada kegiatan ini. Dan terima kasih banyak kepada Mas Maradona yang saya sudah kenal sebelumnya juga cukup lama, yang akan mewakili UNER untuk membuka acara hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rifki Syarif Assegaf, SH LLM PhD, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Maradona, SH LLM PhD, Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang sekaligus akan membuka secara resmi kegiatan Kampus Integrity Roadshow pada hari ini. Kepada Bapak Maradona, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pertama-tama ini terus terang agak deg-degan begitu Pak Rifki, karena harusnya yang membuka adalah pimpinan, tapi karena pimpinan sedang ada rapim, jadi akhirnya turun-turun ke bawah sampai ke saya. Jadi mohon maaf. Pertama yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Universitas Airlangga, dan juga Bapak Ibu pejabat struktural di undangan dari perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, baik yang telah bergabung secara offline maupun online. Kami ucapkan selamat datang di Universitas Airlangga dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga ucapkan selamat datang juga kepada para mahasiswa yang juga sudah hadir. Sebagian tadi disampaikan oleh Pak Rifki, dalam acara ini kita melibatkan seluruh sivitas akademika di universitas di Jawa Timur ini. Izinkan saya memulai apa yang disampaikan oleh Sekjen OECD begitu. Beliau mengatakan bahwa integritas, anti korupsi, transparansi itu sebenarnya adalah suatu budaya.
harus menjadi suatu budaya. Dan ketika itu menjadi suatu budaya, fundamental value ini harus diajarkan. Dan disinilah adalah peran penting universitas sebagai center of excellence untuk kemudian mendesiminasikan fundamental value itu. Untuk itulah tadi disampaikan ketika ada ajakan untuk kampus Integrity Roadshow ini, kami saat itu ketika dihubungi teman-teman dari kemitraan, insya Allah UNER akan siap. Kenapa kami mengatakan siap? Di Fakultas Hukum ini kami punya pusat studi kebijakan hukum pidana dan anti korupsi yang memang aktivitas setiap harinya bicara mengenai perjuangan-perjuangan anti korupsi dan kebijakan hukum pidana. Jadi insya Allah Universitas Airlangga punya komitmen besar untuk mendukung semua program terkait dengan integritas, transparansi, dan perjuangan anti korupsi di tingkat pendidikan tinggi. Itu komitmen kami di Universitas Airlangga. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam acara ini dan kami sangat berharap partisipasi dan peran serta aktif karena kami dikabarkan bahwa roadshow ini tidak hanya sekedar sosialisasi, tapi juga ada penawaran program kerjasama yang nanti di sesi akhir akan disampaikan oleh kemitraan. Ada peluang besar bagi kita berjejaring dan bekerja sama membangun sistem bersama begitu dengan bantuan dan support dari program USAID dan kemitraan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali atas kehadiran sekali lagi. Dengan mengucap bismillah, acara ini dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maradona atas sambutan dan sudah berkenan untuk membuka kegiatan pagi hari ini dengan resmi. Untuk itu, selanjutnya kepada Bapak Rifki Syarif Assegaf, Bapak Maradona, jajaran pejabat struktural UNAIR, PTN dan PTAN sekalian, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama dengan narasumber. Maka dari itu, mohon berkenan kepada Ibu dan Bapak narasumber dan moderator agar dapat berkumpul di area panggung untuk berfoto bersama. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin hadirin sekalian juga boleh untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Boleh juga di-upload di sosial medianya masing-masing. Jangan lupa untuk tag Instagram Universitas Airlangga, USAID, ataupun kemitraan partnership. Baik, mungkin saya bantu untuk hitung mundur ya Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu presentasi dan diskusi interaktif. Maka dari itu, akan saya persilahkan dan perkenalkan kepada moderator sesi 1, yakni Bapak Wawan Herusiatmiko untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak Wawan. Beliau merupakan Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia. Silakan Bapak. Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, di depan sudah ada Bapak Wawan Herusiatmiko yang akan memandu jalannya diskusi dan juga presentasi
dari sesi pertama kegiatan hari ini. Mungkin saya mau menyapa Bapak Wawan terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Ya, mungkin boleh sekalian dicek mic-nya Bapak. Iya. Cek. Iya. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita akan beralih ke acara berikutnya, yaitu sesi pertama, diskusi dan presentasi yang akan dimoderatori oleh Bapak Wawan Heru Suyatmiko. Maka dari itu, kegiatan akan saya serahkan kepada moderator. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama ini merupakan satu kehormatan ya bagi saya gitu, bagi kami di Transparansi Internasional Indonesia untuk bisa bergabung begitu ya dalam kampus Integrity Roadshow gitu yang diorganize oleh Kemitraan dan Universitas Airlangga. Saya kira ini menjadi satu titik pijak kita ya. Kalau kita misalnya menggunakan satu teori three prong of anti corruption gitu ya, ada pencegahan, ada penindakan, yang satunya pendidikan anti korupsi gitu ya. Nah sehingga ketika hari ini kita berkumpul di sini, saya kira kita sedang, tadi saya suka kata-katanya Pak Maradona, kita sedang berjuang gitu ya untuk menegakkan salah satu dari 3 kaki tersebut, pendidikan anti korupsi. Hari ini terutama di sesi pagi saya mendapatkan kepercayaan untuk melakukan moderasi gitu ya, memandu jalannya diskusi. Saya kira tanpa berlama-lama saya mau memperkenalkan gitu ya, ada 4 orang narasumber gitu ya. Yang pertama ada Dr. Fuad Wiono SHMH. Mungkin beliau hadir secara online, apakah sudah bisa dicek? Selamat pagi. Selamat Pak pagi Fuad. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Apa suara saya sudah kedengaran? Ya, ya Pak Fuad. Mungkin nanti bisa volumenya kita besarkan. Selamat pagi Pak Fuad. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, Pak Fuad, beliau ini adalah auditor ahli utama di Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya di Ilmu Hukum Universitas Pajajaran gitu ya. Beliau juga aktif mengikuti berbagai kursus singkat gitu ya terkait dengan risk based audit. Saat ini beliau juga aktif menulis dan sudah menghasilkan beberapa karya tulis yang membahas mengenai kurikulum pendidikan dan dunia auditor gitu ya. Dan beliau juga pernah mendapatkan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian selama 30 tahun. Ya, selamat bergabung Pak Fuad gitu. Yang kedua ada Bapak Jeremia Jati gitu ya. Selamat pagi Pak Jerry. Saya biasa memanggil beliau Pak Jerry. Pak Jerry. Selamat pagi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, apakah suara saya bisa didengar cukup baik? Ya, sangat jelas Pak Jerry. Nah, Pak Siap, Jerry, terima kasih. beliau ini adalah spesialis jejaring pendidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau juga sudah berapa tahun Pak, berarti dari 2004 ya Pak Jerry bergabung dengan KPK gitu ya, hingga sekarang tahun 2022, 18 tahun begitu ya. Dan sudah banyak mengalami tour of duty gitu ya di dalam KPK sendiri gitu, hingga saat ini menjadi spesialis di jejaring pendidikan. Selamat pagi dan selamat bergabung Pak Jerry gitu. Yang ketiga saya panggil juga ke depan karena hadir secara in person di sini, ada Mas Agus Sunaryanto. Silakan Mas Agus. Ya, selamat pagi Mas Agus. Sehat Mas Agus? Ya, sambil ngecek mic katanya Mas. Cek. Ya, sudah. Sip, oke. Mas Agus Sunaryanto saat ini merupakan koordinator dari Indonesia Corruption Watch atau ICW gitu ya. Mas Agus telah berkarir di ICW selama kurang lebih 19 tahun ya Mas ya. Wah, cukup lama gitu, sehingga sangat menguasai gitu ya ranah isu korupsi di Indonesia gitu, terutama yang terkait dengan bagaimana upaya penegakan hukumnya, mendorong transparansi di badan publik maupun saat ini juga masuk ke badan privat juga ya Pak, swasta gitu ya, melakukan audit sosial, terus kemudian juga dukungan terhadap
open government atau keterbukaan pemerintah. Beberapa hasil publikasi dari Mas Agus ada terkait dengan buku panduan memberantas korupsi, dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan buku panduan monitoring penegakan hukum. Mas Agus adalah alumni dari Universitas Negeri Jakarta ya Mas Agus ya. Ya, selamat bergabung Mas Agus. Nah yang terakhir ada Mbak Theodora Putri, Mbak Theo. Selamat pagi Mbak Theo. Selamat pagi Mas Wawan. Oh ya. Kedengaran? Ya, kedengaran Mbak Theo. Nah, pembicara terakhir kita Mbak Theo saat ini adalah peneliti gitu ya dalam tim penelitian studi kasus sextortion di kemitraan. Mbak Theo sendiri sudah menyelesaikan pendidikan S1 dan program masternya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menyelesaikan program S3-nya PhD di NU gitu ya, di Australian National University. Mbak Theo sendiri saya juga mengenal cukup lama karena sebelumnya di program Australia Indonesia Partnership for Justice ya Mbak Theo ya. Sehingga beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai peneliti dan manajer program gitu ya, selama kurang lebih juga 10 tahun di berbagai inisiatif reformasi hukum di Indonesia gitu ya. Dalam banyak kesempatan juga Mbak Theo juga bertindak gitu ya sebagai peneliti individu maupun bagian dari tadi tim reformasi yang banyak bicara soal sistem peradilan pidana dan akses perempuan terhadap keadilan gitu ya. Saya kira ini nanti akan menjadi pengayaan bagi kita bersama. Nah, mungkin dari masing-masing narasumber tadi nanti mungkin kita bisa lakukan secara serial gitu ya. Ada Pak Fuad nanti yang akan banyak memaparkan soal bagaimana menerapkan integritas pada sektor pendidikan gitu. Kemudian akan disusul dengan Pak Jerry yang akan memaparkan terkait strategi dan rencana aksi penguatan integritas di perguruan tinggi. Dilanjutkan juga Mas Agus nanti akan menyampaikan pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, dan terakhir nanti Mbak Theo akan menyampaikan keterkaitan antara sextortion, konflik kepentingan dan korupsi di level universitas. Saya kira saya berikan waktu bagi para narasumber setidaknya 20 menit gitu ya, sehingga nanti di paruh waktu berikutnya kita bisa ada sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Bapak Fuad Wiono. Jika Pak Fuad mempunyai presentasi silakan untuk ditampilkan. Pak Fuad, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh minta tolong Mbak Zahra bisa menampilkan materi saya? Kemarin materinya sudah saya kirimkan. Ya Pak. Sekali lagi, apakah suara saya bisa kedengaran dengan baik ya? Sangat baik Pak Fuad. Oh, terima kasih. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Inspektorat Jenderal atau atas nama Inspektur Jenderal Ibu Dr. Katarina Mauliana Girsang, SHSEMH, dan beliau minta saya mewakili beliau karena memang ada beberapa agenda yang bersamaan. Dan kalau kita berbicara tentang integritas pada sektor pendidikan, memang kita sudah banyak yang kita lakukan gitu ya. Namun demikian mungkin sepintas saya bisa memperkenalkan diri di CV saya untuk slide kedua. Mungkin next Boleh slide. next slide. Teman-teman operator. Ya. Ya mungkin sebelum ini ya. Baik.
Terima kasih ya. Jadi saya selain juga sebagai auditor ahli utama di Inspektorat Jenderal, saya sebelumnya juga sudah bekerja di beberapa unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, baik di pendidikan dasar dan menengah, lalu Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, lalu di pendidikan tinggi, lalu di Biro Kerjasama Luar Negeri, juga di Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan saya mungkin beberapa tahun yang lalu sebagai pejabat struktural, sebagai inspektur investigasi, saya juga sudah bekerja sama dengan KPK, dengan jaga KPK ya, mungkin dengan USAID atau USAID juga kami juga pernah melakukan kerjasama ini. Dan memang sekarang ini saya sebagai fungsional ahli utama di Inspektorat 4 yang membidangi pendidikan tinggi. Ya. Nah di pendidikan tinggi ini justru kita sekarang juga sedang mensosialisasikan tentang 3 dosa besar. Ya. Apa itu 3 dosa besar? Yaitu bullying, ya. Lalu juga kekerasan seksual, lalu yang ketiga intoleransi. Ya. Dan ini sedang marak juga di berbagai perguruan tinggi. Nah, oleh karenanya itu, ini juga menjadi prioritas selain kita juga ingin membahas tentang bagaimana integritas atau Campus Integrity Roadshow ini yang akan kita bahas bersama-sama, supaya ini juga nanti ada tindak lanjutnya di dalam kita menyikapi bagaimana perguruan tinggi menjadi peran atau garda terdepan pada saat kita menegakkan integritas. Karena juga tadi sudah disampaikan bagaimana banyak plagiarisme dengan karya-karya ilmiah, bagaimana juga nanti bisa terkait dengan pengusulan guru besar atau profesor dan karya ilmiahnya ternyata juga dipertanyakan ya, karena itu mungkin karena sebagai dosen atau pembimbing itu karya ilmiah yang dibimbing itu juga dijadikan salah satu karya ilmiah pada saat mereka mengajukan guru besar. Next. Next slide. Baik, kalau kita lihat di beberapa 4 tahun terakhir, ya 4 tahun terakhir, itu kita bisa melihat bagaimana tren di negara-negara lain dengan sektor yang sama ya. Bahkan kalau kita lihat perkembangan indeks persepsi korupsi Indonesia 4 tahun terakhir dari mulai tahun 2019 ya, lalu tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Bosnia, Nepal, Gambia, Malawi dan Sierra Leone gitu ya, kita beberapa negara ini kita justru malah tren kita dari tahun 2019 itu skornya 40 ya, peringkat 85. Lalu pada tahun 2020 itu skor kita 37, peringkat di 102, dan tahun 2021 itu skor kita 38, itu peringkat 96, dan di 2022 itu skor kita 34 atau peringkat 110. Jadi memang ini menjadi permasalahan besar bagi Indonesia pada saat kita menyikapi bagaimana tren korupsi ini bukan semakin menurun ya, tetapi justru semakin meningkat. Jadi menjadi pekerjaan kita semuanya, terutama di dunia pendidikan. Next. Nah, kalau kita lihat di dalam tren korupsi Indonesia berdasarkan sektor ya, di situ ada sosial kemasyarakatan ya. Lalu ada transportasi, lalu ada perbankan, ada agraria, ada pendidikan, lalu ada kesehatan, lalu ada SDA, lalu ada pemerintahan, lalu juga kita lihat utilitas dan desa. Kita lihat bahwa untuk pendidikan kita masih di skor atau di kerugian negara kita bisa kelihatan di sana ya. Jumlah kita masih cukup tinggi dan 35 di skor antara agraria dan pendidikan itu 42. Jadi ini menandakan bahwa memang tren korupsi di Indonesia berdasarkan sektor-sektor di bidang-bidang yang sudah kita sampaikan ini
kita masih cukup memprihatinkan. Next. Nah, oleh karenanya itu sektor pendidikan masih rawan akan kasus korupsi ya. Sektor pendidikan masuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektor bersama dengan sektor anggaran, desa, lalu transportasi dan perbankan. Itu berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch 2023. Nah, kalau kita lihat jumlah kasus korupsi semester 1 tahun 2022 itu 252, lalu jumlah kerugian negara itu 33,6 triliun. Ya. Lalu tersangka yang ditindak APH atau aparat penegak hukum itu 612. Lalu tersangka ASN ya, aparatur sipil negara itu 233 atau 38%. Nah itu kita bisa lihat trennya. Yang pertama untuk pegawai pemerintahan daerah itu ya, itu cukup tinggi ya, 167, lalu swasta, kepala desa, lalu perangkat desa, pegawai kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau badan usaha negara, lalu masyarakat, lalu legislatif, lalu disusul dengan pegawai BUMD dan kepala daerah. Nah ini tren korupsi atau kasus-kasus korupsi yang masih ada di kita ya. Lalu next. Ya, lalu kalau kita lihat dari contoh ya korupsi di bidang pendidikan ya, korupsi dana BOS, hibah, lalu CSR, lalu penelitian, beasiswa dan dana SPP mahasiswa, lalu suap dalam penerimaan mahasiswa baru, PMP, suap jual beli nilai, suap pemilihan dekan atau rektor atau pimpinan perguruan tinggi, lalu korupsi dalam pengadaan barang jasa, lalu suap terkait akreditasi, suap gratifikasi atau mahasiswa kepada dosen ya. Lalu juga sumber anggaran APBN itu anggaran program unit kerja, dana transfer daerah DAK atau fisik non fisik, dana BOS atau bantuan pemerintah, DAU, TPG, PNS daerah. Jadi memang beberapa sektor pendidikan ini masih banyak yang kita lihat, misalnya penerimaan mahasiswa baru ya, khususnya penerimaan mahasiswa baru program studi kedokteran. Kita kemarin lihat di kasus di Universitas Negeri Lampung ya, dan itu langsung kami bekerjasama dengan KPK, lalu kita menyelidiki bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru tentang penetapan kuota di masing-masing perguruan tinggi, apakah itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai fungsi kontrol yang membina perguruan tinggi, atau justru masing-masing perguruan tinggi menetapkan daya tampungnya, bahkan menambah daya tampung dengan mengurangi penerimaan mahasiswa yang jalur SBMPTN maupun STMPTN ya, supaya jalur mandiri itu bisa diberikan kuota yang lebih besar, sehingga di sanalah mereka bisa bermain ya, untuk menetapkan tarif-tarif seperti yang diinginkan. Kalau kita lihat sebetulnya kalau sejarah di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi itu sebelum menjadi PTN Badan Hukum, perguruan tinggi itu dulu menjadi satker ya, tadinya satuan kerja, lalu meningkat menjadi BLU, Badan Layanan Umum, lalu meningkat menjadi PTNBH. Nah, PTN Badan Hukum, ketika perguruan tinggi itu menjadi satker, ya, mereka penerimaan PNBP langsung disetorkan ke kas negara. Jadi aset-aset yang dipergunakan oleh pihak ketiga itu menjadi PNBP dan harus disetorkan ke kas negara. Ketika menjadi BLU, perguruan tinggi itu diperankan sebagai corporate atau sebagai perusahaan, seperti halnya perusahaan. Sehingga di sanalah mereka bisa mengelola PNBP-nya sendiri. Dan sampai dengan akhirnya diperbolehkan untuk berbisnis, tetapi tidak boleh membisniskan perguruan tinggi. Nah, ketika perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum, di sana sudah secara penuh ya semua aset menjadi aset perguruan tinggi, kecuali tanah adalah merupakan aset negara. Nah, disinilah
kami mendampingi perguruan tinggi ya. Saya sudah 12 menteri saya mendampingi. Saya mungkin ini tahun depan saya harus sudah istirahat karena sudah hampir 40 tahun. Saya bekerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan semua sektor kami sudah pernah mengikutinya ya. Sampai pada saat saya masih di UNESCO. Ini artinya bahwa perguruan tinggi itu cenderung mencari pembenaran, bukan kebenaran ya. Saya garis bawahi perguruan tinggi cenderung mencari pembenaran bukan kebenaran. Sehingga kasus-kasus ini terus semakin marak terjadi dengan berbagai modus yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya. Baik itu yang terkait dengan pemilihan rektor sekalipun itu diskenariokan sedemikian rupa dengan komposisi 35% suara menteri 30 dan 65% suara senat itu pun diskenariokan dari mulai awal pada saat proses hingga akhirnya itu semuanya adalah merupakan indikasi-indikasi bagaimana mereka bisa mengintervensi dengan pola-pola yang mereka lakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, sponsor-sponsor dari dunia usaha, dunia industri yang bisa mempengaruhi pimpinan perguruan tinggi tersebut. Next. Nah, kalau kita lihat di dalam anggaran fungsi pendidikan 2022 sebesar 20% dari APBN yaitu 541,7 triliun di tahun 2022 ya. Itu APBN 2022 untuk sektor pendidikan itu 20%-nya 2.708,7 triliun. Nah, di situ untuk pengeluaran pembiayaan khusus untuk anggaran fungsi pendidikan adalah 541,7 triliun. Dan Kemendikbudristek itu ada 73 triliun. Nah, dalam hal ini pengelolaannya ini kita harus sangat hati-hati. Kita mengawal, Inspektorat Jenderal mengawal dari mulai penyusunan rencana untuk penetapan anggaran di masing-masing sektor sampai dengan kita mereview bagaimana penggunaannya sampai juga kita mendampingi pada saat proses-proses bagaimana pembelanjaan atau penggunaan dana itu dilakukan. Nah, beberapa aspek yang kita sikapi di Inspektorat Jenderal untuk mengawal keuangan negara yang 20% tadi ya, yang 2.708,7 triliun itu, ya. Kita membuat satu sistem ya namanya sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Juga kita mau mengawal dengan PIPK ya, pengendalian internal pelaporan keuangan. Jadi sebelum review laporan keuangan itu masing-masing pengelola keuangan atau Satker itu didampingi oleh tim penilai PIPK itu supaya kita bisa melihat ya bagaimana pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan itu bisa dikawal oleh PIPK atau mungkin SPI, atau mungkin juga bisa audit internal, ya, bisa mendampingi karena span of control pimpinan perguruan tinggi yang sangat terbatas, sehingga mereka memerlukan kepanjangan tangan untuk mengawal bagaimana proses bisnis di perguruan tinggi ini, baik di dalam Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan aspek penunjangnya, baik itu sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun juga keuangannya. Next. Lanjut. Nah, asas, prinsip, dan tujuan ya, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prinsipnya adalah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, pengembangan budaya akademik, pembudayaan dan pemberdayaan bangsa, keteladanan, kemauan dan kreativitas, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, keberpihakan pada masyarakat kurang mampu, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya itu ada program yang namanya BOPTN dan UKT, uang kuliah tunggal, dan bagaimana penetapan biaya uang kuliah tunggal di masing-masing perguruan tinggi. Kita mungkin di sana akan kita tetapkan bagaimana sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Nah, asas di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebinekaan, keterjangkauan, dengan tujuan berkembangnya potensi mahasiswa untuk kepentingan bangsa,
dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu, pengetahuan dan atau teknologi, dihasilkan iptek bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum manusia, pengabdian kepada masyarakat. Next. Oleh karenanya itu, integritas itu menjadi faktor penting bagaimana integritas itu bisa kita artikan atau bisa kita maknai, ya, terwujudnya dalam cara seseorang berbicara, mengarahkan dan bereaksi terhadap lingkungannya. Justru kalau kita lihat dengan Ki Hajar Dewantara ada Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso tutwuri handayani. Ya. Jadi artinya bahwa perguruan tinggi itu harus menjadi barometer untuk bagaimana tegaknya integritas yang meliputi kejujuran, kredibilitas, dan ketulusan yang kita harapkan. Next. Lanjut. Ya. Integritas atau integrity itu adalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli. Dan oleh karenanya itu, tata kelola yang baik tentunya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Mungkin saya akan lebih saya percepat supaya nanti bisa diskusi kita bisa menjadi lebih panjang, ya. Lanjut. Oleh karenanya itu kita perlu adanya komitmen pimpinan, ya, visi bersama atau self vision, lalu pengembangan diri atau self improvement, lalu juga pelibatan masyarakat yang dilayani, strategi komunikasi dan monitoring dan evaluasi perkembangan. Next. Ya. Lalu kita lihat bahwa budaya melayani itu menjadi penting, ya. Budaya melayani supaya kita itu menunjukkan integritas kita melayani tanpa melihat pamrih siapapun yang kita layani, ya. Kita juga dengan senyum, sapa, dengan ramah, dengan sabar, mampu meredam emosi, ya. Merespon secara cepat, membantu, menghormati, lalu disiplin, tulus, mendengar, peka, tidak segan mengucapkan maaf atau terima kasih, menawarkan solusi, fokus dan dapat dipercaya. Ini adalah bagaimana kita budaya melayani dengan organisasi atau entitas yang berintegritas. Sehingga kita bisa menganggap diri, jangan kita menganggap dirinya paling benar, ya, tidak tahan tekanan, mudah percaya, loyalitas berlebihan, dan terlanjur janji. Inilah yang merusak integritas, ya. Ini adalah yang merusak integritas sehingga integritas kita tidak bisa kita wujudkan dengan baik. Nah, oleh karenanya itu kita perlu beberapa aspek yang perlu harus kita lihat bagaimana kita menjadi model, gitu ya. Kita menjadi model bagi kehidupan kita, bagi keluarga-keluarga lain yang kita bangun dari keluarga kita sendiri. Keluarga berintegritas itu adalah keluarga yang betul-betul kita hidup sederhana. Sederhana itu artinya sesuai kebutuhan, dermawan, hati-hati, dan nabung. Pola pikir keuangan keluarga adalah pendapatan dikurangi pengeluaran adalah tabungan. Ya, kalau Mohon kondisinya maaf, seperti ya, Pak Fuad, ya. boleh 2 menit lagi? Oh, baik. Terima kasih. Mungkin itu beberapa hal kita juga ingin lihat keteladanan bagaimana Bung Hatta, bagaimana keteladanan oleh Ki Hajar Dewantara tentang integritas dan kejujuran dan upaya-upaya pencegahan korupsi, ya, bisa langsung next, ya. Itu bisa kita lanjutkan dengan penguatan peran SPI, ya. Lalu audit independen keuangan, non-keuangan, Ijen Kemendikbud atau Kantor Akuntan Publik, penggunaan dan penguatan whistleblowing system, tata kelola
pemerintahan yang baik dengan sistem penerimaan berbasis elektronik. Nah, kebijakan-kebijakan pengawasan kita adalah bahwa kita ada 9 peringatan Mas Menteri tentang tidak ada ampun terhadap perilaku anti korupsi atau Pancasila, ya, perilaku anti Pancasila, pelanggar integritas, tindakan pidana korupsi, perilaku kolusi, perilaku nepotisme, pelaku gratifikasi, pelaku plagiarisme, tindakan jual beli gelar, dan tindakan radikalisme. Nah, oleh karenanya itu budaya integritas perlu kita perilaku supaya kita selalu jujur dan konsisten, adil, ya, mutu atau sifat keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Oleh karena itu simpulannya bahwa mewujudkan tata kelola PTN yang baik atau yang berintegritas itu adalah penguatan pengawasan, integritas, efektif, efisien, lalu juga komitmen anti korupsi. Oleh karenanya itu korupsi di pengelolaan pengembangan institusi akan menghambat tercapainya tujuan organisasi. Penting untuk membuat peta risiko dan melakukan monitoring evaluasi berkala dalam pengelolaan institusi, kegiatan dan program-program pencegahan korupsi sebagai suatu keharusan untuk mewujudkan budaya kerja dari organisasi yang non-koruptif. Pelayan publik diharapkan berintegritas dan bersih dari korupsi dengan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi. Saya rasa demikian Bapak Ibu, kelihatannya makalah yang disampaikan tidak seperti yang saya siapkan, jadi mungkin nanti akan saya kirimkan ulang, ya. Mungkin makalah yang secara lengkap sudah saya buat dan nanti akan saya sampaikan. Jadi bukan materi yang ini, mungkin nanti akan saya sampaikan secara lengkap kepada panitia. Saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Kami sampaikan kembali kepada moderator supaya kita mempunyai sisa waktu untuk berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fuad. Saya kira kita beri aplaus buat Pak Fuad atas presentasinya yang saya kira mampu menunjukkan ke kita bahwa saat ini fokus di Kementerian Pendidikan, Riset dan Pendidikan Tinggi adalah soal intoleransi, bullying, kekerasan seksual, dan penegakan integritas gitu ya. Dari tadi Pak Fuad juga menyampaikan bahwa kondisi korupsi kita melalui tren korupsinya, modus korupsi di pendidikan gitu masih didominasi oleh penyalahgunaan bantuan operasional sekolah untuk level pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Bahkan kalau untuk di pendidikan tinggi ditemukan suap gitu ya, Pak Fuad, ada di suap di penerimaan mahasiswa baru, akreditasi, kuota, penentuan kuota mahasiswa baru, pemilihan rektor dan pejabat tinggi di tingkat universitas. Masih ditemukan juga tadi modusnya gratifikasi begitu ya dalam pemberian nilai dan proses belajar mengajar. Bahkan kalau di studi kasus yang terakhir ada juga korupsi di pengadaan barang dan jasa, sehingga Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti ini menurut Pak Fuad dengan saat ini mengelola 73 triliun gitu ya dari APBN ini menjadi tanggung jawab besar, sehingga pembangunan sistem pengendalian internal keuangan yang terintegrasi menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari. Dan saya cukup mencatat tadi yang lumayan menurut kami sangat penting adalah tone from the top gitu ya, artinya bahwa komitmen pimpinan yang kuat gitu ya, baik itu di level universitas, kemudian pelibatan masyarakat secara aktif dan melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinu terhadap penegakan nilai integritas ini menjadi salah satu kunci begitu ya, bagaimana menghindari korupsi di perguruan tinggi. Terima kasih sekali lagi Pak Fuad. Kita ke presenter berikutnya ada Pak Jerry. Pak Jerry sudah siap? Siap, Pak Wawan. Oke, siap. Silakan Pak Jerry. Pak Jerry mempunyai waktu kurang lebih 20 menit juga. Bapak Ibu di Kemenang dan Pendidikan. Terima kasih Pak Wawan, izin sharing. Jadi berkurang ya Bapak Ibu, jadi sekolah menambah, tapi masing-masing sekolah hanya 1 guru dan apakah sudah terlihat Pak?
Pak Jerry mau diizin sepertinya bocor, Pak. Tahun lalu, dan harapan Banyak ide Pak ya. Iya, ini sepertinya bocor. nantinya tetap namanya Banyak nih Pak. Masih terdengar bocornya. kemudian Masih, Pak. mengajarkan kembali gitu atau berbagi kembali ke rekan-rekannya Bentar Pak ya. Ya, siap, Pak. Saya kayaknya harus berpindah posisi terlebih dahulu. Ya, silakan, Pak. Seluruh pengajar maupun Ya. Oke. Gimana Pak? Sudah Ya. cukup Pak? Ya, sudah clear, Pak. Silakan, Oke. Pak Jerry, waktunya. Baik, terima kasih Pak Wawan atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Pertama yang terhormat pimpinan perguruan tinggi Universitas Airlangga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum. Yang terhormat juga Pak Rifki sebagai wakil dari kemitraan. Yang terhormat struktural Sivitas Akademika perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri agama. Pada kesempatan ini izinkan saya sharing gitu Pak, menyampaikan sedikit materi. Sebentar Pak, saya hilang ininya. Lihat ya Bapak Ibu, terkait dengan penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Tadi seperti sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama bahwa angka korupsi gitu atau minimal indeks atau persepsi terkait korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Nah, untuk itulah salah satu daripada tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait untuk memberantas atau mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Nah, adapun strategi yang dilakukan oleh KPK, tadi sempat disinggung juga oleh moderator, bahwa ada 3 yang biasa disebut trisula, yaitu strategi yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama terkait penindakan. Kalau penindakan ini paling populer Bapak Ibu, karena ini sepertinya media massa atau istilahnya, itu yang paling sering dimunculkan gitu di permukaan. Nah, tujuannya apa sih penindakan ini? Yaitu penindakan itu agar calon-calon koruptor itu jadi takut untuk melakukan korupsi. Harapannya adanya efek jera. Nah, di situ ada penyelidikan, ada penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi. Nah, strategi yang kedua yaitu adalah dengan pencegahan. Pencegahan ini tujuannya agar orang gitu kan itu menjadi tidak bisa korupsi. Caranya seperti apa? Yaitu caranya dengan melalui perbaikan sistem. Nah, itu kita lakukan dengan pencegahan dan melakukan monitoring. Nah, untuk yang strategi yang ketiga yaitu melalui edukasi dan kampanye. Harapannya apa? Harapannya agar kita itu jadi tidak ingin korupsi. Jadi sudah benar-benar tertanam nilai-nilai anti korupsi, tertanam nilai-nilai integritas, dan terbangun nilai-nilai itu sehingga jadi tidak ingin korupsi. Nah, itu tujuan daripada pendidikan atau edukasi dan kampanye kita lakukan. Nah, ini yang di KPK itu ada unit pendidikan dan peran serta masyarakat. Nah, tentunya dari ketiga strategi KPK ini tentunya tidak mungkin juga kita meninggalkan peran serta masyarakat. Karena walaupun bagaimana peran serta masyarakat ini itu termasuk menjadi sangat penting gitu. Karena tanpa adanya peran serta masyarakat,
masyarakat itu Bapak Ibu, artinya kita sebagai warga negara, kita sebagai dosen, kita sebagai pimpinan perguruan tinggi, itu kita harus bersama-sama untuk apa istilahnya menurunkan tingkat korupsi di negeri kita ini. Tanpa adanya itu akan sulit terwujud, apalagi hanya mengandalkan KPK gitu ya. Tadi seperti telah disampaikan oleh pemateri pertama, itu sangat sulit tentunya. Kita harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama itu. Nah, adapun untuk strategi pendidikan anti korupsi itu yang kita lakukan pada pendidikan formal, itu ada 3 program. Yang pertama yaitu kita mengintegrasi pendidikan anti korupsi pada kurikulum, yaitu dengan menginsersi pada mata kuliah misalnya, atau membuat dengan mata kuliah mandiri misalnya. Itu program yang pertama. Yang kedua yaitu terkait pembangunan integritas ekosistem. Nah, ini pembangunan ekosistem ini itu menjadi sangat penting karena hanya dengan mengandalkan pengetahuan, yaitu menginsersikan atau mengintegrasikan pendidikan anti korupsi tanpa didukung oleh ekosistem yang berintegritas, itu tentunya akan sangat sulit untuk mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir atau program yang ketiga yaitu dengan melakukan pemberdayaan pada jejaring pendidikan. Nah, ini apa yang kita lakukan ini ada kaitannya tadi dengan keikutsertaan masyarakat, di mana kita dengan peran masing-masing itu harus kita berdayakan gitu supaya bisa menjadi champion, menjadi teladan pada lingkungan kita, pada kehidupan diri kita. Nah, tujuannya apa dari program pendidikan anti korupsi ini? Tujuannya pada 3 atau 5 tahun ke depan itu keluar tuh praktik-praktik baik pendidikan anti korupsi itu mulai keluar, program-program yang kolaboratif terkait pendidikan anti korupsi, adanya inovasi-inovasi pendidikan anti korupsi itu mulai keluar outcome di 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi memang masalah pembangunan karakter ini gitu, pendidikan anti korupsi itu terus terang memang Bapak Ibu ini menjadi bukan hal yang mudah, artinya tidak bisa seketika kita lakukan, seketika itu pula akan ada hasilnya. Tentunya ini memerlukan waktu untuk mendapatkan hasilnya. Begitu juga terkait dengan impact-nya. Jadi harapan ke depan mungkin di atas 5 tahun lah ini kemungkinan. Ini adanya sikap dan perilaku dari peserta didik, dari lulusan sampai dengan penyelenggara negara. Tentunya harapannya yang berintegritas. Sektor pendidikannya pun juga meningkat integritasnya. Nah, harapannya dampaknya seperti itu untuk Indonesia ke depan. Nah, atas hal itu pada tahun 2018 itu dilakukan Rakornas Pendidikan Anti Korupsi. Nah, di mana di dalam Rakornas itu yang yang dihadiri atau didukung oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang kedua ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kemudian dalam perjalanan waktunya nih bergabung kementerian ini. Lalu yang ketiga Kementerian Agama, yang keempat Kementerian Dalam Negeri, dan yang kelima adalah KPK sendiri. Nah, di mana di dalam Rakornas ini itu dihasilkan komitmen dan rencana aksi terkait implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi. Di mana dalam kesempatan itu adanya kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Sehingga pasca adanya Rakornas itu keluarlah beberapa regulasi terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Seperti keluar Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019 dan dikuatkan dengan Kep Dirjen Dikti nomor 84 tahun 2022. Di lingkungan Kementerian Agama juga keluar Kep Dirjen Appendis nomor 57
5783 tahun 2019. Ada Kementerian Kesehatan juga keluar Menkes nomor HK0202 Menkes 287 2014 dan seterusnya. Ini yang yang mengamanatkan terkait implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, adapun prinsip KPK dalam melakukan pendidikan anti korupsi, yaitu yang pertama substantif. Artinya anti korupsinya bukan masalah mata kuliahnya atau apa, tapi ini masalah substantifnya terkait dengan karakternya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berjenjang dan berkelanjutan. Jadi kita tidak parsial-parsial tapi berjenjang, itu mulai dari tingkat PAUD, dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, bersifat komprehensif. Yang keempat, harus kreatif dan relevan. Jadi kita tidak berpaku pada satu harus begini gitu. Enggak, artinya kita harus kreatif dan relevan dalam melakukan pendidikan anti korupsi. Yang terakhir adalah bersifat kolaboratif. Kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan pendidikan. Nah, untuk implementasi di pendidikan anti korupsi, khususnya di perguruan tinggi, itu ada Tridharma Perguruan Tinggi Anti Korupsi. Yang pertama terkait dengan pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian. Nah, ini dari Tridharma Perguruan Tinggi ini kita harus bisa bersinergi untuk harus berintegritas lah intinya. Di ada pusat pengajaran anti korupsi, itu adalah berupa integrasi pendidikan anti korupsi, ada pelatihan-pelatihan, kaderisasi, terus di pendidikan itu ada pool of expert, terus ada materi-materi kreatif anti korupsi dan seterusnya. Nah, untuk pengabdian masyarakat di situ ada mulai ada timbul KKN dengan tematik anti korupsi, terus ada layanan publik terkait anti korupsi. Kalau di penelitian skripsi anti korupsi ya berupa bisa riset, bisa kajian, terus pembentukan pusat-pusat kajian anti korupsi, adanya perbaikan sistem atau tata kelola kampus, pusat inovasi anti korupsi dan sebagainya. Ini artinya implementasi pendidikan anti korupsi di Tridharma Perguruan Tinggi. Itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, atas hasil implementasi pendidikan anti korupsi ini dari kita lihat dari Pangkalan Data Dikti tahun 2021, ini peningkatan implementasi PAK dari 32% pada tahun 2021 itu menjadi 64% pada tahun 2022. Nah, ini alhamdulillah teman-teman di perguruan tinggi itu mulai melaksanakan atau mulai meningkatkan gitu terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi ini. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Rifki, itu bahwa di tahun 2022 lalu, akhir bulan November, KPK men-trigger dan memfasilitasi bagaimana sih melihat keterkinian di dunia pendidikan tinggi itu bagaimana agar untuk memperkuat gitu sehingga perguruan tinggi itu bisa dapat lebih berintegritas. Caranya dengan peningkatan integritas ekosistem. Nah, di mana di kegiatan yang kita trigger dan kita fasilitasi itu diwakili oleh beberapa perumus. Itu ada 12. Itu ada Majelis Rektor PTN, ada Forum Rektor Indonesia, ada Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan, ada Forum Dewan Guru Besar Indonesia, ada Asosiasi Profesor Indonesia, dan ada beberapa universitas, yaitu Universitas Andalas, Hasanuddin, IPB, ITB, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah,
dari perwakilan-perwakilan ini kita berkumpul lah untuk merumuskan kira-kira masalah-masalah yang terjadi di perguruan tinggi atau yang berpotensi terjadi di perguruan tinggi, sehingga terjadilah penguatan integritas ekosistem di perguruan tinggi. Nah, pada kegiatan kemarin itu ada 85 PTN dan PTKIN dan dihadiri oleh 109 pimpinan perguruan tinggi yang berkomitmen untuk memperkuat integritas ekosistem. Di mana hasilnya adalah terdapat rencana aksi penguatan 12 area integritas seperti Bapak Ibu saksikan di slideshow. Di situ terdapat penguatan untuk pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi. Yang kedua, penerimaan mahasiswa baru, lalu proses pembelajaran, lalu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hilirisasi inovasi. Yang kelima, publikasi. Yang keenam, pengelolaan SDM. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, administrasi kependidikan. Yang ke-9, akreditasi dan perizinan. Yang ke-10, pengadaan barang dan jasa. Yang ke-11, pengelolaan aset. Dan yang ke-12 adalah pengelolaan kerjasama. Jadi di pertemuan itu dihasilkan inilah 12 area yang yang beresiko tinggi gitu di perguruan tinggi untuk yang harus diperkuat ekosistem yang berintegritas. Adapun didukung oleh 8 perangkat anti korupsi sebagai bagian dari GUG, Good University Governance, yaitu pengelolaan konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi dan suap, SOP pada area penguatan integritas, yang keempat regulasi yang mencantumkan reward and punishment, yang kelima optimalisasi teknologi informasi untuk digitalisasi dan otomasi sistem, yang keenam keterbukaan informasi dan forum komunikasi, yang ketujuh integrasi nilai integritas ke dalam kode etik dan perilaku pimpinan, akademisi, dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, pengawasan internal dan whistleblowing system. Nah, ini kira-kira deklarasinya kemarin itu seperti ini Bapak Ibu, yang dilakukan di Yogyakarta tanggal 15 November 2022, yang diwakili oleh tadi 12 wakil dari pimpinan PTN. Ini kira-kira seperti ini, lebih kurangnya. Nah, untuk tahun 2023 ini, KPK tetap akan mendorong atau memantau gitu atas rencana aksi yang akan dihasilkan untuk menindaklanjuti pertemuan tahun 2022 kemarin. Yang pertama yaitu adanya komitmen pimpinan yang tertinggi. Tadi seperti sudah disampaikan oleh pemateri pertama dan moderator, bahwa komitmen pimpinan tertinggi ini sangat penting atau sangat dibutuhkan gitu untuk penguatan integritas ekosistem di perguruan tinggi ini. Yang kedua, keterlibatan pimpinan PTN. Artinya pimpinan PTN ini atau pimpinan perguruan tinggi ini harus terlibat secara aktif dalam menyusun rencana dan implementasi dari 12 rencana aksi tersebut. Nah, yang ketiga, aksinya itu harus terstruktur. Jadi harus ada perencanaan, terus harus ada eksekusinya, terus ada monitoring dan evaluasinya. Yang keempat, adanya sosialisasi dan praktek. Tentunya apa yang menjadi kebijakan pimpinan gitu, itu harus dilakukan sosialisasi dan dipraktekkan gitu di dalam keseharian lingkungan perguruan tingginya. Lalu yang kelima, adanya reward and punishment. Yang keenam, ya harus terjadi publikasi itu sendiri. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian apa yang dapat saya sharing gitu, dapat saya sosialisasikan. Artinya untuk tahun ini nanti KPK akan melakukan monitoring terkait sudah sampai mana nih, atau rencana-rencana aksi terkait perbaikan 12 area tadi itu sudah mulai dilaksanakan. Nanti akan ada
mungkin akan ada sosialisasi berikutnya terkait detail teknisnya. Adapun saat ini KPK sedang menyusun indikator-indikator dari 12 rencana aksi tersebut. Kira-kira apa sih gitu? Misalnya terkait penerimaan mahasiswa baru gitu. Ini indikatornya apa? Bisa disebut universitas atau perguruan tinggi sudah melakukan penguatan integritas ekosistem di area yang pertama misalnya. Nah itu nanti kita coba membuat indikatornya sehingga Bapak Ibu bisa melakukan self assessment juga. Oke, ini berarti kita harus melakukan ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry. Kita berikan aplaus buat Pak Jerry atas materinya. Saya kira catatan yang juga penting di sini Pak Jerry ya, ternyata tone from the top itu komitmen pimpinan tertinggi juga disampaikan oleh Pak Jerry. Ini menjadi salah satu kunci begitu ya, bagaimana penegakan integritas di level perguruan tinggi gitu ya. Sementara itu KPK juga bersama dengan tadi ada forum guru besar, forum rektor dan beberapa pimpinan perguruan tinggi sudah merumuskan ada 12 area penguatan dan 8 aspek pengelolaannya yang meliputi ada bagaimana penanganan dan pencegahan konflik kepentingan, bagaimana pencegahan suap dan gratifikasi, bahkan sampai dengan pengembangan model pengawasan internal dan pemanfaatan whistleblowing system gitu ya. Saya kira strategi pendidikan anti korupsi melalui integrasi atau insersi dalam kurikulum yang ada hingga pembangunan integritas ekosistemnya tadi dengan 12 area penguatan dan 8 aspek pengelolaan, plus juga yang terakhir adalah pemberdayaan jejaring. Saya kira pelibatan masyarakat secara umum untuk bagaimana meningkatkan integritas di perguruan tinggi ini menjadi salah satu hal yang sekali lagi tidak bisa dihindari. Terima kasih Pak Jerry. Mungkin kita ke pembicara ketiga yang hadir secara in person gitu ya di ruangan ini. Ada Mas Agus Sunaryanto. Mas Agus akan menyampaikan terkait dengan pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Agus, 20 menit silahkan. Ya, terima kasih Mas Wawan. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada kemitraan yang sudah hadir pada hari ini, kemudian juga tentu tuan rumah, pihak dari UNER, baik pejabat struktural, dosen maupun mahasiswa dari UNER sendiri dan jaringan perguruan tinggi yang mungkin juga hadir pada hari ini. Saya akan memaparkan beberapa hal yang rasanya juga tidak akan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber, dan tentu ini juga perspektif kami di Indonesia Corruption Watch melihat bagaimana pentingnya isu integritas bagi perguruan tinggi. Nanti saya akan menjelaskan beberapa hal lebih dalam perspektif sejarah. Tapi merefer tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fuad, pembicara pertama dari Kemenristek Dikti, menurut saya ada satu hal yang valid, bahwa untuk memperkuat integritas kita itu salah satunya ya memang harus hidup dalam kesederhanaan, salah satunya. Dan ini sudah saya terapkan di keluarga saya gitu ya, menerapkan kesederhanaan, salah satunya adalah memotong biaya-biaya yang tidak penting. Ini bisa dicontoh oleh terutama ibu-ibu atau mahasiswa yang suka ke salon ya, itu tidak perlu lagi ke salon sekarang. Caranya bagaimana? Karena orang pergi ke salon itu kan tujuannya untuk dinilai cantik, cakep, tampan. Nah, salah satu cara yang bisa diikuti sekarang itu adalah mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh MC kita, belajar pantun. Ya, nanti kalau sudah belajar pantun itu ditiru oleh istri saya. Jadi dia sekarang jago pantun, kemanapun tempat arisan dia pantun, ke pasar dia pantun, asal dia pantun langsung dibilang cakep.
Jadi tidak perlu lagi ke salon, cukup belajar pantun. Kemanapun Anda pergi, pantun di mana-mana, Anda pasti akan dibilang cakep. Efisien, itu bisa disubstitusi untuk membelikan sembako gitu ya. Ya. Karena biaya facial itu mungkin sekitar 100.000, tambah 35.000 udah bisa dapat beras 10 kilo. Beras yang bagus itu bisa buat rumah tangga 1 bulan dengan 2 anak atau 3 anak. Nah, itu intro saja biar kita tidak terlalu serius gitu ya, karena tadi kelihatannya teman-teman serius semua, dan saya senang sekali bisa berada di Surabaya ini karena Surabaya itu kota yang penuh dengan sejarah perlawanan. Orang mengenal sebagai kota pahlawan, tapi jarang orang mengenal bahwa Surabaya itu menjadi salah satu kota pendidikan. Orang mungkin mengenal hanya Jogja sebagai kota pelajar gitu ya, karena Ki Hajar Dewantoro kan membentuk taman siswa dulu di Jogja sehingga dikenal sampai sekarang sehingga Jogja itu sebagai kota pelajar. Tapi kalau kita menelusuri sejarah kota Surabaya sebenarnya atau Jawa Timur ya, khususnya Surabaya, sebenarnya salah satu cikal bakal pendidikan tumbuh di kota ini itu juga tidak lepas dari Raden Rahmat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang tua tahu Raden Rahmat itu nama asli dari Sunan Ampel. Mungkin antara abad-abad ke-15 dia mulai menyebarkan pendidikan dengan menggunakan instrumen pesantren. Maka salah satu ajaran yang dikenal sampai sekarang itu kalau tidak salah molimo ya. Moh minum itu maksudnya mabuk. Moh moh madon kalau nggak salah tidak main perempuan. Kemudian moh main tidak judi maksudnya. Kemudian moh madat tidak boleh obat-obatan terlarang. Dulu zaman itu juga banyak transaksi obat-obat terlarang yang dibawa oleh pedagang-pedagang, entah itu dari Cina atau dari Jepang atau dari Belanda dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu moh maling. Maksudnya ya tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi dan lain-lain. Jadi sebenarnya pendidikan itu dijadikan, maaf saya ganti ya, ini agak kurang keras. Pendidikan itu sejak dulu itu dijadikan salah satu alat untuk melakukan penyadaran, baik itu dengan pendekatan akhlak, entah itu dalam pendidikan nilai, juga sebagai alat perlawanan. Kalau kita masuk dalam sejarah perjuangan misalnya, bahwa ketika Belanda, Jepang atau era kolonial, ketika mereka memberikan politik etis dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak kaum priai ya untuk bisa disekolahkan, itu kan menjadi salah satu cikal bakal juga kemudian dimanfaatkan oleh pendahulu kita yang terpelajar itu untuk menyebarkan kemampuan keilmuan yang didapat itu bagi masyarakat yang tertindas. Ki Hajar Dewantoro salah satunya dengan membentuk taman siswa adalah memberikan akses kepada orang-orang yang termarginalisasi untuk bisa membaca, menulis, dan ujung-ujungnya pada akhirnya adalah melakukan perlawanan. Tanpa ada kesadaran, saya yakin kita mungkin sampai saat ini belum akan merdeka. Tan Malaka itu dulu juga mendorong supaya ada banyak kampus, didirikan perguruan-perguruan tinggi di dalam negeri di Indonesia gitu ya, agar di berbagai daerah agar ada kesetaraan kemampuan bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, itu yang menurut saya ini penting, sehingga kalau kita bicara kampus yang berintegritas, maka kita harus bicara kampus menjadi avant-garde atau ujung tombak, menjadi salah satu ujung tombak untuk melakukan berbagai macam perubahan, berbagai macam perlawanan. Perlawanan dalam arti bukan langsung letterlek kepada pemerintah, tapi juga perlawanan terhadap situasi kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain.
Nah, itu yang memang secara historis dilakukan oleh para pendahulu kita. Saya yakin bahwa Bapak yang seusia dengan saya atau jauh di atas saya memahami sejarah soal itu. Nah, mungkin bisa sambil dibuka slide-nya karena sudah masuk ke substansi. Ini ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita pelajari dari histori gitu, dari sejarah. Makanya saya senang sekali kadang-kadang kutipannya dari Soekarno itu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena banyak hal yang kita yang bisa kita pelajari dari sejarah. Sejarah itu tidak hanya sejarah keberhasilan, tapi juga sejarah kegagalan-kegagalan, bagaimana kita menghadapi kehidupan, bagaimana menghadapi perjuangan gitu ya. Pasti ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Nah, ketika masuk ke perjuangan prakemerdekaan, bahkan masuk kemerdekaan, pendidikan itu memang dijadikan alat perlawanan gitu ya. Kalau adik-adik di sini yang pernah mahasiswa, yang masih mahasiswa, kalau sudah membaca bukunya Sohoki misalnya, atau sudah menonton filmnya yang sudah difilmkan, itu kan ada nilai-nilai bahwa seorang mahasiswa itu harus kritis misalnya. Dan kekritisan itu tidak serta-merta datang. Kekritisan itu lahir karena Anda belajar berinteraksi dengan sesama mahasiswa, berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan organisasi, misalnya Anda berorganisasi. Di situ melatih kekritisan Anda. Dan kalau belajar dari Sohogi, dia membaca buku, dia banyak berinteraksi yang dengan yang lain, dan dia bisa mengkritisi pemerintah atau aktor-aktor politik pada saat Orde Lama, termasuk Soekarno sendiri yang hidup bermewah-mewahan, atau pejabat-pejabat pada saat itu yang koruptif gitu, atau teman-temannya dia yang waktu itu sudah masuk misalnya menjadi anggota parlemen, makanya ketika dulu dia bisa mengirimkan gincu, mengirimkan cermin kepada rekan-rekannya yang duduk di pemerintahan ataupun di parlemen, agar apa? Agar mereka bisa berkaca gitu. Berkaca bahwa kamu dulu mengkritisi mereka, sekarang Anda duduk di pemerintahan, Anda sekarang meninggalkan orang yang mempercayai atau memberikan mandat kepada Anda. Nah, itu saya rasa itu harus dipupuk oleh mahasiswa sekarang agar tetap bisa melatih kekritisan Anda, bukan hanya nanti kepada rekan-rekan Anda, mungkin juga kepada institusi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, saat ini ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di berbagai kampus gitu ya. Yang terakhir kalau tidak salah di Unila, Universitas Lambung, rektornya terjerat oleh KPK karena melakukan proses transaksi menerima suap untuk penerimaan siswa baru. Nah, ini rasanya jadi pukulan keras menurut saya, karena sekali lagi kita berharap institusi-institusi pendidikan, baik itu sekolah ataupun kampus ataupun lembaga apapun yang memang tujuannya memberikan pendidikan kepada masyarakat, seharusnya bisa memberikan contoh yang baik gitu. Nah, kalau kita merefer sejarah tadi, mulai dari pasca perjuangan kemerdekaan, pada masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan masuk ke Orde Baru, banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa yang juga melakukan kritik terhadap pemerintah gitu ya. Nah, ini memang menurut saya dinamika mahasiswa memang dinamika yang luar biasa, dan itu saya rasa harus bisa tetap dijaga, karena mulai dari kritik misalnya terhadap beberapa kasus pembangunan Taman Mini dulu ya oleh Ibu Tin, kemudian ada pemberedelan beberapa media yang dibredel oleh Orde Baru, sampai masuk era reformasi 98, kemudian kemarin 2019 ada protes terhadap revisi undang-undang KPK atau gerakan reformasi di korupsi. Menurut saya itu adalah perjalanan panjang gerakan mahasiswa yang rasanya sangat penting untuk kita
jaga terus. Nah, situasinya saat ini Anda bisa baca sendiri kemarin karena beberapa tadi juga sudah menyampaikan.